Bapa di dalam surga, kami bersyukur selalu ada kesempatan bagi kami untuk membaca firman-Mu setiap hari. Selalu ada kesempatan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Biarlah kami datang dengan kerinduan ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berkenan menjamah setiap kami dan memulihkan keadaan kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dibebaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Engkaulah penolong bagi kami. Mari Roh Kudus tuntun kami semua, tuntun juga anak-anak sekolah minggu supaya firman yang ditabur boleh masuk di dalam hati kami yang terbaik, berakar, bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Urapi juga hamba-Mu Tuhan yang telah mempersiapkan diri dan telah menerima pernyataan-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga setelah ia disalibkan. Dan minggu-minggu ini kita mempersiapkan untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus yang jatuh pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Itu sebabnya saudara, pada hari Paskah nanti, saudara dan saya harus mengungkapkan rasa syukur saudara untuk bisa ikut serta di dalam acara Paskah, karena memang itu ungkapan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus untuk senantiasa mengucap syukur. Karena hanya Tuhan Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Dan kebangkitannya membawa keselamatan bagi kita, kebangkitannya membawa kita juga nanti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Di dalam dunia ini hanya Tuhan Yesus yang bangkit saudara dan hidup selama-lamanya. Yang lain mati dan tidak bangkit lagi. Walaupun dipanggil setiap hari dan tidak akan bangkit. Karena hanya Tuhan Yesus saja. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kebangkitan-Mu membuat kami menang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya saudara harus terus bergairah. Amin. Saudara terus bersyukur karena saudara ini kita semua dipilih dari segala bangsa. Dari segala bangsa loh saudara. Dan puji Tuhan, saudara lahir sebagian besar di dalam keluarga Kristen ya. Sehingga saudara bisa mengenal Tuhan Yesus sejak kecil, saudara. Ya bayangkan kalau saudara lahir di keluarga yang bukan Kristen, kemungkinan saudara tidak percaya pada Tuhan Yesus. Ya itu juga anugerah bagi kita semua. Ucap syukur juga saudara yang lahir bukan pada keluarga Kristen, namun mengenal Tuhan Yesus. Ya syukur kalau hati saudara terbuka bagi Tuhan Yesus. Karena enggak semua orang hatinya mau terbuka bagi Tuhan Yesus. Karena orang percaya kepada Tuhan Yesus bukan dari pikiran, tetapi dari hati. Dari hati kita percaya kita diselamatkan. Jadi pesan saya, yuk persiapkan Paskah. Persiapkan perayaan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai kemenangan kita semua atas dosa dan maut. Hari ini kita mengambil tema, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Nama Tuhan Yesus terindah dan termulia di bumi dan di sorga. Lagi, ya, betulkah? Betul saudara, ya hanya nama Tuhan Yesus yang termulia, yang terindah di bumi dan di sorga. Ya, bukan di sebagian daerah tetapi di seluruh bumi, bahkan di alam semesta, bahkan di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam sorga. Ya, sebabnya Dia yang punya sorga, Dia yang menciptakan bumi, yang menciptakan kita semua, Dia yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya, Dia yang membebaskan kita dari dosa, Dia yang menyembuhkan penyakit kita, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Asal saudara dan saya percaya. Amin. Syaratnya mudah sekali saudara.
Tetapi syarat itu harus bisa mengalahkan pikiran kita, saudara. Ya, hati kita ini harus terbuka 100% kepada Tuhan Yesus untuk percaya dengan sungguh-sungguh. Dan kita tidak boleh dikendalikan pikiran kita, sebab pikiran kita dikuasai oleh kegelapan, oleh kelemahan, oleh dosa. Tetapi hati kita, kalau kita membuka hati bagi Tuhan Yesus, dia masuk mendapatkan kita. Dia makan bersama kita dan kita bersama dengan dia. Seberapa jauh saudara menghormati Tuhan Yesus, itu akan membuat saudara makin hari makin cinta Tuhan Yesus. Kalau saudara makin hari makin cinta Tuhan Yesus, maka dosa tidak lagi menguasai hidup kita. Kita tidak lagi hidup di dalam daging kita, tetapi kita hidup di dalam roh kita, saudara. Roh Yesus Kristus ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Kita hidup di dalam roh sehingga kita menghasilkan buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Siapa yang sudah hafal? Hah? Siapa yang sudah hafal buah roh? Dari belakang, Ibu Nini hafal Bu Nini? Yuk kita sama-sama ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara pengen gak punya teman seperti itu? Gua mau ya. Ya, dia murah hati, saudara sering ditraktir, amin. Dia sabar ya, nasihatin kita supaya sabar. Dia sukacita, nggak manyun aja, ya kan. Dia penuh dengan damai sejahtera. Makanya hidup kita ini kata Tuhan Yesus di bumi seperti di sorga. Jangan di sorga seperti di bumi, kacau surga. Tetapi di bumi kita, di hidup kita, di keluarga kita seperti di dalam sorga. Bagaimana kita bisa mengalami seperti di dalam sorga ketika saudara bisa melihat Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Ya, melihat Tuhan Yesus bukan dengan mata jasmani, kalau mendapat anugerah puji Tuhan, tetapi saudara harus melihat Tuhan Yesus di dalam iman percaya saudara bahwa Yesus ada, bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus berkuasa, bahwa Yesus mengasihi kita, bahwa Tuhan Yesus membebaskan kita. Dengan begitu saudara, hidup kita ini hidup yang penuh pengharapan dan orang yang berharap kepada Tuhan Yesus tidak akan dikecewakan. Nama Tuhan Yesus, nama yang terindah dan termulia di mana? Di bumi dan di sorga. Nama yang dibawa oleh malaikat dari sorga. Ya, ketika yuk kita baca Lukas 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itu yang nyampaikan siapa? Malaikat Gabriel. Disuruh sama Tuhan Allah Bapa, ayo kamu beritahukan kepada dunia, kepada Maria ini ya bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Ya. Jadi saudara kalau ada orang-orang yang mengajak saudara untuk mengganti nama Tuhan Yesus, tolak. Amin. Amin. Saudara percaya hanya nama Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Ya jangan yang lain saudara. Ini kadang-kadang iblis menyimpangkan sedikit demi sedikit, sedikit. Sehingga orang bisa mengatakan nantinya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan gak bisa menyelamatkan kita. Saudara. Kalau dia bukan Tuhan dia punya dosa. Tetapi dia dari Allah Bapa lahir melalui Bunda Maria, tetapi dia dikandung daripada Roh Kudus. Ya. Itu nama yang indah, nama Yesus
Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya, nama Yesus yang mulia, yang ku cinta. Sekali lagi lebih keras, 1, 2, 3. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah. Dari mana? Dari surga, mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya, nama Yesus termulia yang ku cinta. Sebelah kiri saya coba. Nama Yesus, itu nama yang indah dari surga. Diusirnya, dihiburnya, nama Yesus termulia yang ku cinta. Dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya, nama Yesus termulia yang ku cinta. Berharap saudara tidak pernah meragukan Tuhan Yesus. Amin. Ya, berharap saudara harus mendapat penghiburan hanya dari Tuhan Yesus saja. Berharap saudara terus tambah hari tambah mengasihi, mencintai Tuhan Yesus. Kita ada di sini untuk ngapain? Memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada yang lain. Di GBHT Kudus hanya Tuhan Yesus yang dimuliakan. Ya, Filipi 2 ayat 11 kita baca sama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, segala lidah. Termasuk berarti orang-orang yang gak percaya sama Tuhan Yesus. Suatu kali saudara, semua orang mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi mereka ya pada waktu itu tidak lagi punya kesempatan untuk diselamatkan. Ya, karena memang sudah dinubuatkan bahwa semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua lutut akan bertelut menyembah Tuhan Yesus. Ya, kalau hari-hari ini mereka banyak yang menolak Tuhan Yesus, gak masalah. Dia tetap Tuhan. Amin. Walaupun banyak orang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, dia tetap Tuhan, saudara. Sebabnya suatu kali firman Allah ini mengatakan mereka akan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus tidak boleh disebut dengan sembarangan sebab nama Yesus Maha Kudus. Amin. Tuhan Yesus Maha Kudus, saudara percaya? Dia sama sekali tidak berdosa sebab dia dilahirkan bukan karena daging tetapi karena Roh Kudus, saudara. Sebabnya dia tidak menerima dosa turunan tetapi dia dia mengandung daripada Roh Kudus. Di dalam 10 hukum salah satunya berbunyi begini,
Keluaran 20 ayat 7 sama-sama. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Apa artinya saudara? Nama Yesus itu sebenarnya melekat di dalam kita. Ya, saudara dan saya disebut Kristen karena kita melekat kepada Tuhan Yesus, saudara. Di Kisah Rasul 11 ayat 26 kita baca, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Jadi saudara dan saya ada label di dalam diri kita, ada nama Kristus di dalam diri kita saudara. Itu sebabnya nama itu harus dijaga dengan baik. Ya, kalau ada Kristus di dalam diri kita, maka kita berjaga-jaga supaya dosa tidak menguasai hidup kita. Mungkin kita bisa jatuh ke dalam dosa karena tidak sengaja, tetapi kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Ya, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sudah diampuni dosa dan kesalahan kita, maka kita tidak boleh kembali ke dalam kubangan dosa. Ya, kita harus menjaga diri kita untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan Yesus. Ya, hari-hari ini kita berdoa saudara supaya di Perumnas 1 ini dibebaskan dari roh perzinahan, dibebaskan dari roh perselingkuhan, ya, dibebaskan dari roh kenajisan. Kemarin kami doa keliling doakan itu semua saudara. Karena itu yang menghambat firman Tuhan jatuh di Perumnas 1 ini saudara. Ya, jadi kita terus akan minta kepada Roh Kudus untuk membersihkan daerah di Perumnas 1 khususnya di sekitar gereja ini saudara, supaya ada kekudusan Tuhan di tempat ini. Saudara, kemarin kita renungkan saudara bahwa kita menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan Yesus. Ya, hari Selasa kemarin ya, ada gangguan ya, di dalam kita beribadah saudara, sehingga bisa ada gangguan selama 19 menit. Nah, itu sebabnya kita menjaga diri saudara supaya kita tetap menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Ya, nasihat saya begini saudara. Jadi kalau kita melayat ya, saudara cukup melayat, nggak usah pegang-pegang gitu ya. Supaya kita tetap menjaga kekudusan di hadapan Tuhan Yesus saudara. Tuhan mau kita hidup kudus di hadapan hadiratnya dan boleh tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita semua Kristen, ya, tetapi Kristen yang KTP ya, KTP Kristen tanpa pertobatan. Ya, jadi kehidupan kita harus terus-menerus bertobat supaya semakin hari kita terus dikuduskan dan kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nama Yesus melekat pada kita. Yang pertama, saudara, kalau orang percaya berbuat dosa, maka orang dunia bilang gini, tuh lihat tuh orang Kristen bla 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 bla. Ya, kalau ada orang Kristen korupsi, ya akan jadi viral. Tuh loh orang Kristen begini begini. Tetapi kalau orang di luar Kristus, saudara, mereka korupsi masih sempat dada-dada. Ya kan? Udah dirangkeng gitu kan, tetap dada-dada. Ya. Ya bagi mereka nggak masalah, bagi mereka itu gaya hidup, tetapi bagi kita bukan gaya hidup. Gaya hidup kita adalah hidup kudus di hadapan hadirat Tuhan. Rumah kita bukan di dunia ini, amin. Rumah kita di dalam surga, sudah disiapkan oleh Bapa di surga. Itu sebabnya saudara dan saya harus menjaga kekudusan. Jangan biarkan dunia merendahkan Tuhan Yesus gara-gara kita. Ya, jadi saya sedih juga kalau ada di dalam satu keluarga ya, keluarga itu tidak utuh, keluarga itu ya terpecah-pecah, maka nama Tuhan Yesus tidak dimuliakan. Kemudian saudara, kalau di dalam diri kita ada nama Tuhan Yesus, kalaupun kita mengalami sakit, ya maka dengan iman kepada Tuhan Yesus pasti terjadi kesembuhan. Ya, kita nggak boleh ragu saudara, apapun penyakit
bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Ya, jadi saudara begitu kena penyakit, saudara harus bangkitkan iman bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkanku. Tuhan Yesus mau menyembuhkanku. Tuhan Yesus pasti menyembuhkanku. Dengan iman itu saudara kita bertumbuh. Ada cerita tentang perempuan yang menjamah Tuhan Yesus. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Ya, dan dia betul-betul menjamahnya, terjadi mujizat. Walaupun dia tidak minta izin sama Tuhan Yesus, tapi dia punya iman, dia punya percaya, asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus, aku sembuh. Tapi Tuhan Yesus tahu enggak? Tahu, dia berpaling. Siapa yang menjamah aku? Ya. Lalu Petrus bilang, Tuhan, orang banyak begini yang engkau mengatakan siapa yang menjamah aku? Tapi Tuhan Yesus tahu, aku merasa ada kuasa keluar dari tubuhku. Ya, ternyata pengakuan perempuan itu membuat dia sembuh. Ya. Jadi saudara dan saya, apapun masalahmu, baik masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, mari kita percaya saja bahwa Tuhan Yesus sanggup dan mau, dan saudara percaya pasti ada jalan keluar, maka iman saudara adalah iman yang menyembuhkan. Maka jangan ragukan Tuhan Yesus karena dia sanggup untuk melakukan segala hal. Kisah Rasul 19 ayat 12 masih kelihatan dibaca. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat itu. Jadi bukan kainnya saudara, yang nanti jadi jimat ini. Ya. Saya juga baca ya di satu renungan, kenapa sampai sekarang orang tidak menemukan kuburnya Musa. Ya. Sebab Tuhan tahu nih, kalau bangsa Israel tahu kuburannya Musa, maka bisa dijadikan kuburan itu menjadi berhala. Ya, makanya Tuhan yang menguburkan sendiri Musa, sampai sekarang nggak tahu tempatnya di mana. Ya. Sedangkan hidupnya Musa saja sudah dimuliakan terus menerus oleh bangsa Israel sampai hari ini. Jadi bagi kita saudara, nggak ada yang hebat, nggak ada yang perlu dikultuskan, nggak ada yang perlu disanjung-sanjung, hanya Tuhan Yesus saja yang layak disanjung. Ya. Tuhan memakai imannya Paulus, imannya Petrus, ya kalau Petrus lewat katanya bayangannya saja bisa menyembuhkan. Ya, saudara hari-hari ini kalau saudara lihat ada katanya Nabi Seper siapa tuh ya, dia bisa seperti Benihin saudara, dia angkat tangan orang jatuh begitu. Dan banyak orang seperti itu saudara. Tetapi itu bukan dia saudara, itu Roh Kudus yang bekerja ya, yang menguasai banyak orang sehingga terjadi kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Jadi kalau saudara mengalami kesusahan, apa itu bentuknya? Mulailah bangkitkan imanmu. Amin. Aku sembuh, aku berhasil, aku punya berkat, aku pasti di dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau saudara terus itu, maka imanmu terus akan bertumbuh semakin besar, mengalahkan apa yang menjadi masalahmu di dalam hidup ini. Ya. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan secara pribadi kita masing-masing. Walaupun manusia begitu banyak, dia bisa menjadikan kita ini menjadi kekasihnya secara pribadi. Itu bedanya dengan manusia ya. Kalau manusia kekasihnya cuma satu, cuma orang tertentu. Tetapi Tuhan Yesus bisa menjadikan saudara dan saya manusia di dunia ini yang miliaran orang, bahkan orang-orang yang sebelumnya bisa menjadi sahabatnya dia. Ya. Kemarin kita renungkan juga kenapa ya di Yudas itu menyerahkan Tuhan Yesus dengan ciuman. Orang aneh ya, menyerahkan orang untuk disalibkan, untuk disiksa dengan ciuman.
Tapi yang luar biasa waktu saya renungkan, ternyata Tuhan Yesus mau menyatakan kasihnya yang luar biasa. Waktu dia dicium sama Yudas, Tuhan Yesus bilang apa? Hai teman, untuk itukah engkau menyerahkan aku? Jadi Yudas juga nggak dianggap sebagai musuh, sebagai teman, sebagai orang yang diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi dia tidak mau bertobat, saudara. Ya, itu sebabnya saudara kita diajar oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi semua orang, bahkan musuh kita sekalipun. Ya. Dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat melakukan kehendak Tuhan Yesus. Mari saudara kita percaya kepada Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh lagi. Sebagai kesimpulannya begini saudara, bawalah nama Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup kita, maka kita akan aman. Bawa saudara nama Yesus dalam hidupmu. Ya, bagaimana caranya? Ayo saudara dan saya jangan berhenti-berhenti menyanyi memuji Tuhan. Ya, besan saya saudara mertuanya Dipo siang malam nyanyi loh. Betul Dipo ya. Sampai Dipo juga dalam tanda kutip agak risih juga. Nyanyinya di depan di teras saudara, menghadap ke jalan, nyanyi kenceng sekali. Ya, ya, tentang Tuhan Yesus saudara. Tapi apa yang terjadi sampai hari ini dia sehat saudara. Jadi kalau saudara mau sehat nyanyi. Nyanyi jangan, itu bukan nyanyi saudara. Ya. Kalau kita mau menyanyi memuji Tuhan Yesus ada kuasa di dalam pujian. Malaikat di sorga juga menyanyi. Nanti kita juga di sorga tugas utama kita menyanyi menyembah Tuhan Yesus. Nikmati nyanyianmu saudara. Ya, nikmati seolah-olah saudara sedang menyanyi untuk pribadi Tuhan Yesus. Ya. Jadi di gereja ini nyanyi keras-keras nggak dilarang. Malah disuruh. Ya. Mau saudara nyanyi buat Tuhan Yesus? Mau ya? Di balik itu ada sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Saya pernah cerita, ini betul terjadi. Saya ketemu dengan seseorang, dia bercerita tentang tetangganya. Tetangganya mau dioperasi jantungnya. Besok, malam itu dia nggak berhenti menyanyi. Dari jam berapa, jam 8 sampai jam 5 pagi. Gak tidur, nyanyi terus. Berapa lagu ini nyanyikan saudara? 1 lagu. Dia cuma bisanya lagu itu. Jam-jam 10, jam 11 anak-anaknya mulai bilang, tuh papa mulai stres tuh. Papa mulai stres tuh. Ya. Orang-orang merasa bahwa nyanyian itu membuat dia jadi stres. Ternyata enggak loh. Pagi-pagi waktu mau dioperasi, dicek lagi segalanya normal. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi jangan remehkan pujianmu saudara-saudara. Nyanyianmu itu penyembahanmu. Nyanyianmu itu pujian bagi raja di atas segala raja. Ya. Jadi jangan letih lesu lemah lunglai. Itu akan membawa saudara hidup ini jadi letih lesu lemah lunglai. Tapi kalau saudara semangat terus saudara, ada kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Saudara mau memuji Tuhan Yesus? Waktu saya tinggal di BSK kampung, bukan BSK-nya kampungnya, seperti Ibu Dewiana, sama Bu. Saya juga begitu masuk kampung rumah saya dulu. Ya, itu petak-petak saudara, ada kebun, bawah rumah saya ada kuburan. Ya. Tapi saya waktu itu suka menyanyi, nyanyi tiap hari. Ternyata tetangga saya kalau saya nyanyi, dia dengerin di dapurnya saudara, karena dekat dengan dapur kita. Ya, dia katakan, aduh bapak tuh kalau nyanyi indah. Ya. Bukan sayanya saudara, yang dia dengar tuh nyanyian sorgawi. Saudara. Ternyata pada waktu itu, ya saya dapat berkat terus. Saudara. Jadi kalau ada undian, saya pasti dapat. Iya, makanya kalau lagi diundi di kantor tuh ada acara, ntar Pak Daris lagi nih, Pak Daris, betul saudara. Kenapa? Pujian itu saudara membawa kita di dalam hadirat Tuhan Yesus. Amin ya. Terus jangan malu nyanyi.
ya karena ada kuasanya di dalamnya. Yang kedua saudara, caranya adalah kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan Yesus. Kalau saudara harus temukan kesalahanmu, saudara mesti ketemukan kekuranganmu. Ya, kalau kekuranganmu adalah cerewet, ya, temukan itu. Ya, dan saudara untuk berusaha untuk hidup kudus, untuk menjaga supaya perkataan kita selalu jadi berkat buat orang lain. Perkataan kita menjadi satu kesusahan, menjadi satu komplain buat orang lain. Enggak gampang saudara, tetapi anak-anak Tuhan harus berusaha. Kalau kita menjadi marah, jangan sampai matahari terbenam. Ya, berarti kalau kita mendung terus ini nggak boleh marah-marah saudara. Nah itu sebabnya jangan kita hidup seperti dunia tetapi kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Yang terakhir, lakukan firman dengan sungguh-sungguh ya. Karena firman itu buat kita. Firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman itu berkuasa karena firman itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, firman itu harus kita lakukan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku." Ya. Jadi ukuran kita mengasihi Tuhan Yesus adalah melakukan firman Tuhan Yesus. Dengan demikian kita menjadi anak-anak Bapa di sorga. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami belajar dari Tuhan Yesus. Namamu terindah di dalam sorga dan di bumi. Bahkan di dalam hidup kami, nama Tuhan Yesus adalah nama termulia. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami meresponinya dengan benar. Karena Engkau sudah akan datang kembali, akan menjemput kami semua di awan-awan yang permai. Kami dihindarkan dari malapetaka, dari tekanan-tekanan dunia ini, dan kami akan bersuka cita bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.